kabar? Semoga kita semua selalu sehat ya. Kali ini saya mau berbagi tentang pemahaman kita soal cipta puisi dan baca puisi. Ya, ini dua skill yang berbeda. Saya sejak muncul lomba atau jenis lomba cipta puisi dan baca puisi ini disatukan dalam satu kategori lomba, saya sudah menyampaikan kritik saya atau mungkin saran saya, mestinya dua skill ini tidak disatukan dalam satu kategori lomba karena keduanya memiliki skill yang berbeda. Tidak selamanya seorang pembaca puisi yang bagus adalah juga penulis puisi yang bagus. Begitu juga sebaliknya. Jadi tidak semua para penyair yang bisa yang mampu menulis puisi yang baik adalah juga seorang pembaca puisi yang baik. Maka ketika dia mengikuti lomba menulis puisi misalnya, bisa saja dia menang ya, dia puisinya bagus di sana, tetapi begitu dia mengikuti lomba baca puisi dia kalah karena dia bukan seorang pembaca puisi dengan skill-skill tertentu, dengan teknik-teknik tertentu. Meskipun tentu saja ya boleh saja ya ada kategori lomba cipta puisi dan baca puisi dalam satu kategori. Artinya seorang peserta lomba itu dia menulis puisi, kemudian puisinya dibacakan dan kedua-duanya dinilai ya. Namun target dari capaian dari lomba itu menurut saya bisa saja tidak tercapai ya. Artinya potensi seorang pembaca puisi yang sebetulnya dia sangat bagus ya, dia bisa saja kalah dalam satu event lomba karena puisi yang dia tulis, karena dia tidak jago menulis puisi ya, puisinya kurang baik, sementara baca puisinya sangat baik, dia bisa saja kalah gitu ya. Ya kalau memang capaian dari lomba itu memang menginginkan atau mencari potensi seorang penulis puisi sekaligus pembaca puisi ya tidak masalah, tapi mestinya memang bisa lebih fokus ya, lomba baca puisi ya lomba baca puisi, lomba nulis puisi ya lomba nulis puisi saja. Karena kita tahu di dalam dunia penyairan misalnya, para penyair kita, para penulis puisi kita itu tidak selamanya dia seorang pembaca puisi yang baik gitu ya. Tidak selamanya dia seorang penyair panggung ya, saya menyebutnya begitu. Karena ini dua skill yang berbeda, dua kemampuan yang berbeda dengan teknik-teknik ilmu dan potensi yang berbeda gitu ya. Seorang penulis ya biasanya seorang penulis puisi, apalagi itu seorang yang bukan seorang panggung, yang dia menulis di ruang sunyi gitu ya, suka sendiri, dan kemudian karyanya dipublish, dibaca orang, ya sudah selesai gitu. Tetapi kadang memang tuntutan kita di masyarakat ketika dia penulis puisi, ketika dia penyair ya dia diminta untuk membacakan puisi. Soal baik atau tidak dia membaca puisi itu urusan lain, tetapi itu dalam konteks tidak lomba. Tapi dalam konteks lomba, kalau cipta puisi dan baca puisi disatukan, dia memiliki resiko-resiko tertentu, dan memang yang menang ini tidak juga bisa dikatakan dia hebat keduanya. Ya, bisa saja dia hebat salah satunya, dia hebat cipta puisi, baca puisinya tidak hebat gitu, kemudian dia juga tetap menjadi juara di situ. Problem berikutnya adalah
bisa saja puisi yang dia tulis, karena dia bukan seorang penulis puisi yang baik, puisi yang dia tulis tidak berhasil, gitu ya. Kita katakanlah begitu, tidak berhasil puisi yang dia tulis, kemudian dia bacakan. Nah, ketika dia membacakan puisi ini, menurut saya akan juga berpengaruh, karena puisi yang lemah untuk membacanya itu juga butuh strategi, juga butuh ada kesulitan-kesulitan tertentu untuk puisi-puisi yang lemah. Ya, kita tidak bisa berharap banyak untuk membaca puisinya yang baik, gitu. Artinya puisi yang lemah itu juga akan menyulitkan si pembacanya. Ya, si pembaca, kalau dia memang dia yang menulis dan dia yang membaca, dia menyulitkan dirinya sendiri. Padahal potensi bacanya, ya, membacanya sangat bagus, tapi menulisnya lemah. Begitu juga sebaliknya. Ketika dia mengikuti lomba ini, dia bacanya kurang bagus, tetapi nulisnya bagus, nulisnya sangat bagus, puisinya sangat kuat. Ya, puisi yang dia tulis sangat kuat, tapi begitu dia membaca puisi, karena dia bukan orang panggung, misalnya dia tidak punya teknik-teknik dasar baca puisi dan lain-lain, maka dia banyak grogi dan lain-lain, akhirnya kalah, gitu ya. Jadi menurut saya mestinya masing-masing lomba dipisahkan, ya. Jadi lomba cipta puisi sendiri, lomba baca puisi sendiri. Tapi kalau memang tetap akan disatukan, ya silahkan saja. Itu resikonya, itu problemnya, dan capaian-capaiannya saya kira juga akan mengalami problem-problem seperti itu. Dan tentu saja tantangannya akan berbeda. Ya, tentu saja tantangannya akan berbeda untuk kategori yang cipta puisi sekaligus baca puisi ini, tentu saja tantangannya akan lebih besar. Jadi ini memang dua dunia yang tidak bisa juga dipaksakan, gitu ya. Karena yang satu hobi di ruang sunyi, itu menulis sendiri, berpikir sendiri, sementara yang lain baca puisi itu di dunia publik, ya, tampil dan menjadi seorang yang ditonton. Ini dua hal yang berbeda sebetulnya. Berbeda antara dunia tulis dan dunia lisan. Ya, dunia tulis dan dunia lisan, meskipun kita juga tahu bahwa di dalam sastra lisan misalnya itu memang dia cenderung dibacakan, ya, dinyanyikan, ditonton oleh publik. Tetapi berbeda dengan seni puisi modern misalnya, itu cenderung tidak bisa disamakan, karena ketika orang nulis puisi yang sendiri itu, yang lebih suka sendiri, berpikir sendiri, tidak selalu bisa dia menampilkannya ke ruang publik. Keliru juga ketika misalnya ada orang yang menyebut dirinya penyair hanya karena dia sudah sering membaca puisi, gitu ya. Sementara dia menulis sesekali dan tulisan atau puisinya juga tidak bisa dikatakan kuat misalnya, gitu ya. Jadi menurut saya itu keliru, meskipun tentu saja itu hak seseorang. Ya, tidak juga bisa dikatakan dia seorang penyair, gitu, hanya karena dia sudah sering membaca puisi. Meskipun tentu saja soal istilah, soal penyebutan, ya, siapa penyair, siapa deklamator, itu perdebatan yang lain. Tetapi menurut saya ini dua skill yang berbeda. Seorang penyair belum tentu seorang deklamator puisi atau pembaca puisi, dan begitu juga sebaliknya. Oke, saya kira itu. Tetap sehat, tetap semangat untuk beraktivitas, terutama di dalam dunia puisi. Sampai jumpa di Ruang Seni Marhalim Zaini berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.